Merpati Kolong. Apalagi kita juga penonton ikut berduka cita meninggalnya Ko Kiki, karena harus kita akui bahwa Ko Kiki adalah pendobrak di sebuah hobi. Dulu perburungan, Ko Kiki juga mendobrak, di Merpati Dasar juga mendobrak, di Merpati Atas juga ya. Jadi kita sangat kehilangan ya dengan keberadaan. Semoga Om Kiki Hoki tenang di alam sana gitu ya. Kongres, kongko gak beres-beres bersama Kang Ebot. Begitu. Berjumpa dengan saya Kang Ebot di acara Kongres Ngawang Kong Beres-beres. Saat ini saya mau ngobrol dengan suhunya YouTuber Merpati, Om Sai Milan dan Om Ule ya. Ya, Pak Haji, siap. Oke, terima kasih. Saya mau ke Om Sai Milan dulu. Om Sai Milan itu dulu itu kan kalau nggak salah wartawan burung. Berapa lama ini terjun di Merpati itu? Awalnya dulu saya itu waktu Udah berapa tahun? Berapa tahun ya? Ya. Udah hampir 13. 13 tahun di Merpati? Jadi enggak. Oceano 2 tahun baru ke Merpati semua. Selebihnya. Jadi apa channel itu kan dihususkan untuk apa? Merpati. Itu dari awal untuk Merpati? Nah, dari awal untuk Merpati. Yang untuk buruh beda atau sama di situ juga? Dulu memang sempat ada dua, Ocean sama Merpati. Tapi dari saya lihat banyaknya pilihan Merpati ya, saya fokuskan ke Merpati. Oh, jadi duitnya adanya di Merpati? Di Merpati ada duitnya. Begini, itu subscriber sekarang Sekarang channelnya udah berapa? 83.000. Itu sampai apa diterima itu berapa bulan tuh merintis channel itu? Apa namanya channel? Gaji pertama Pak? Ya, nggak maksudnya merintis sampai viewernya bisa sampai 5.000 10.000 itu berapa lama? Itu tergantung Pak. Nggak awalnya pada saat merintis? Awalnya itu kita emang nggak ada lihat tuh YouTube Pak, nggak ada niat. Nggak niat. Saya cuma ngupload doang di YouTube. Ya. Ternyata ada email pemberitahuan. Surat cinta. Ya, akun Anda layak dimonetasi. Nah, dari situ saya semangat Pak. Gitu. Kalau tayangan untuk Merpati yang disukai oleh penonton itu apa sih biasanya? Dari beberapa konten? Lomba nasional. Lomba nasional berarti yang juara. Enggak, kita ngeliput eventnya aja. Meliput eventnya. Merpati terbang. Itu jadi daya tarik. Nah, itu daya tarik itu. Dari penonton. Dari penonton. Kalau datang ke kandang-kandang apa namanya? Belusukan. Kurang peminatnya. Kurang. Kecuali kalau timnya tim Tim besar. Tim besar baru. Ya. Ini kalau Merpati kan ada dua, Merpati Dasar, Merpati Kolongan. Kolong ya, tinggi. Ini fokus di Merpati Kolong. Merpati Kolong tinggi. Merpati Kolong ya. Dulu saya ngikuti kan, tidak terlalu ngikuti juga, tapi awal-awal itu yang prestis itu yang Dasar ya. Ya, pada awalnya memang Dasar. Awalnya. Ini mulai tahun kapan ini? Merpati Kolong itu mulai booming, orang suka. Waktu udah 10 tahun ke belakang lah. Pencetusnya siapa? Ikonnya Merpati Kolong itu dulu. Bersama-sama atau ada ikon orang yang pemain yang bisa orang sejak pertama kali Merpati itu sejak ada Jayabaya take over 1 miliar. Nah, dari situ baru Merpati itu makin tinggi. Makin digemari. Yang Merpati Dasar bisa beralih ke Merpati Kolong atau gimana tuh pemainnya? Dibalik. Iya, Merpati Dasar kebanyakan kan sekarang Merpati Dasar itu agak sepi. Nah, yang kebanyakan itu Merpati Dasar itu pindah ke Merpati Kolong. Oh, pindah ke Merpati Kolong. Apalagi kita juga penonton ikut berduka cita meninggalnya Ko Kiki, karena harus kita akui bahwa Ko Kiki adalah pendobrak di sebuah hobi. Dulu perburungan, Ko Kiki juga mendobrak, di Merpati Dasar juga mendobrak, di Merpati Atas juga ya. Jadi kita sangat kehilangan ya dengan keberadaan. Semoga
Om Kiki Hoki tenang di alam sana gitu ya. Kalau merpati itu orang sukanya kalau diwawancara itu apa biasanya dia? Biasanya kalau di wawancara itu ya juara. Juara. Kalau nggak juara kan dia. Oh iya, kalau juara karena apa sih gitu? Biasanya ditanya tentang perawatan atau apa biasanya kontennya? Biasanya ya kualitas belum itu. Kualitas. Bukan di perawatan. Kalau di ocehan itu biasanya kan di perawatan. Nah, ini enggak. Di dasar. Soalnya perawatan merpati itu sama-sama aja. Sama-sama aja. Berarti kuat diterah. Kuat diterah itu. Kuat diterah ya. Saat ini di Bandung yang dia melahirkan terah-terah bagus ada berapa di Bandung? Mayoritas terkonsentrasi di Bandung atau seluruh Indonesia? Kalau sekarang nih merata sebenarnya nggak ada dominasi terah. Nggak ada. Nggak ada dominasi terah. Jadi misalkan kalau misalkan buangan ini yang juara orang Jawa misalkan. Nah, buangan depannya itu beda lagi juara. Beda lagi. Jadi selama nggak jarang yang dominan gitu. Nggak ada yang dominan. Selama saya meliput di merpati tinggi itu nggak ada yang 3 kali juara betul-betul nggak ada. Kalau merpati dasar itu bisa berturut-turut. Kalau merpati dasar bisa. Soalnya burung yang kencang pasti juara. Itu aja. Jadi ada sisi hokinya berarti. Ada hokinya. Di kolam ada hokinya. Hokinya gede lah. Ada sisi hoki, ya. Keberuntungan. Itu malah lebih dinamis. Lebih dinamis. Karena kalau seandainya burung-burung dominan orang pada malas ya. Itu dia. Jadi yang lain juga masih ada peluang karena kalau kolongan itu pada saat turun ya nggak kena ini kena dis gitu kan. Secepat apapun kalau dia nggak masuk bata ya udah kalah. Jadi ada unsur hoki. Saya ke Om Ule. Om Ule, basicnya dulu ke merpati itu gimana? Kalau saya sih lebihnya dari hobi ya Pak Haji ya. Saya dulu pemain. Ya main-main, tapi masih di kelas lokal ya Pak Haji, di pinggiran. Nah makin sini ya saya karena senang dengan media sosial, jadi setiap kegiatan pribadi saya abadikan di Facebook. Mungkin kalau dulu tuh zamannya BlackBerry ya Pak Haji, di statusnya BB gitu kan. Zaman BlackBerry. Ya, zaman-zamannya dulu kan. Jadi masih senang dari situ. Nah alhamdulillah dari situ ya senang editing juga, jadi ya banyak orang senang, akhirnya ya seperti itu Pak Haji perjalanan. Jadi saat ini menjadi tim sukses Pak Haji Rahmat ya? Tim sukses. Jadi sebagai apa di situ? Halo Pak Haji Rahmat, apa kabar? Siap. Barusan juga nge-WA pas saya pasang status dari di sini salam buat Pak Haji katanya dari Pak Haji Rahmat, seperti itu. Oke, jadi intinya sih kalau di Pak Haji Rahmat sebetulnya jembatannya dari Pak Haji juga. Liga Armstrong, Pak Haji. Oh, pada saat sebelum Liga Armstrong belum sama sekali. Oh iya. Jadi pada saat saya saya dapat komisi dong. Harusnya sih Pak Haji. Ya, awalnya kan kalau masih Liga Armstrong Cimahi yang digagas sama Pak Hanan dan Bang Epul, kebetulan memang saya juga aktif di Cimahi. Lalu diajak dan di situ memang belum dengan Pak Haji Rahmat, masih sekitaran Cimahi dan Bandung ya Pak Haji. Nah setelah itu kan dikembangkan ke Tasik, gitu. Nah dari situ awalnya saya bareng dengan Pak Haji, alhamdulillah dipercaya sama Pak Haji pas megang Liga Armstrong yang di Tasik, gitu kan sama Pak Haji dan akhirnya ya. Jadi saat ini membantu Pak Haji Rahmat itu sebagai IO atau hanya sebatas dokumentasi? Lebih ke dokumentasi ya, bantu lomba juga iya. Bantu lomba. Iya. Bantu cari dari Cimahi ke Tasik berhari-hari berarti imbang begini dengan ininya. Insya Allah Pak Haji, insya Allah. Insya Allah. Ya kalau misalkan karena memang dasarnya senang Pak Haji, senang di hobinya, jadi ya jadi di jalan gitu. Intinya sih saya senang edit, pasti kasih kesempatan untuk megang akun YouTube-nya RMT, ya udah gas aja gitu Pak Haji. Gas aja. Kalau Pak Haji Rahmat guru-gurunya juga kualitas Pak Haji. Karena memang saat ini Pak Haji lebih dominan main di nasional. Betul. Beliau kan punya apa namanya kalau tempat kalangan apa namanya? Lapak. Beliau punya sendiri ya? Punya sendiri. Itu termasuk di Jawa Barat termasuk terbaik atau apa? Termasuk bagi terbaik paling keren. Terbaik senasional. Jadi fasilitas ada di situ. Semua, betul. Itu kalau bikin event per bulan, per tahun berapa kali sih? Kalau itu memang dikhususkan untuk lomba besar ya Pak. Lomba besar. Jadi dia tidak
tidak selalu ngadain event di tiap bulannya atau tiap minggunya. Karena itu memang diperuntukkan untuk event-event besar atau nasional seperti itu. Dan memang paling kalau bisa dibilang 1 tahun 2 apa 3 kali ada ya lapak itu dipakai. Karena kalau untuk untuk lomba-lomba lokal mungkin ya ada lapang satunya lagi gitu. Seperti itu, Pak. Kalau di Burung ada lomba besar, ada Piala Raja, ada Press Cup-nya Bang Boy. Kalau di Merpati Atas yang apa? Yang terbesarnya itu apa? Saat ini Cuma satu nasional, Pak. nasional. Liga PMTI. Itu ada final. Ada. Itu yang ngadain juga Pak Haji Rahmat juga. Betul, itu karena sekarang kan ketuanya Haji Haji Rahmat. Rahmat. Jadi untuk anniversary-nya juga memang dipegang sama Pak Haji Rahmat. Berarti di itu lapak di situ. Kita kan dibagi 2 setiap tahun ya Dibagi Pak dua. Haji. Jadi ada kalau tahun misalkan untuk tahun ini bagian Jabar, Jabarnya ditunjuk Lapak Sultan. Seperti itu lapaknya. Pak Namanya Haji. lapak Sultan. Lapak Sultan. Keren. Karena sesuai dengan apa? Nama daerahnya Bukit Kesultanan Putra Mandiri. Bukit Kesultanan. Putra Mandiri. Ini Merpati Atas termasuk sudah ramai. Kalau terkonsentrasi di wilayah itu dari mana? Dari Banten, Jakarta, Bekasi, Bandung, Tasik, Tegal, Purwokerto, Semarang, Surabaya, Jogja, udah sampai Jawa Timur atau terkonsentrasi dari mana? Sebetulnya secara nasional ramai ya Pak Haji ya, se-Indonesia ya bisa dibilang seperti itu. Cuman kita terbagi ya Pak Haji. Karena untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah itu lebih ke kolong meja. Kolong meja. Ya betul. Nah untuk Jakarta dan Jawa Timur Bebasan. itu bebasan ramenya seperti itu. Itu organisasinya beda. 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 Kalau di kalau di bebasan itu namanya PMKN. MKD. Nah, sebentar lagi kita ada event PMKN ada event 999. Hadiahnya 1M ya, kurang 1M. Ya, di bulan September rencananya. Itu event salah satu event prestisiusnya PMKN. Kalau di kita mungkin nanti juga ada juga di anniversary, totalnya juga mungkin lebih atau misalkan sama Lebih 1M. Ya, Sama. mudah-mudahan seperti itu. Rencananya seperti itu. Tapi ada event yang lebih prestisius adalah 12 yang insya Allah ada di bulan Desember ya Pak Haji, ada 12 200. Kalau burung itu kebebasan dan yang apa namanya barusan? Mejaan. Mejaan itu bisa bebas atau dia spesialis? Spesialis. Jadi kebebasan kemejaan sulit, tetap Susah. spesialis. Susah. Kalau transaksi merpatinya mahal mana? Relatif. Saat ini dipegang sama bebasan. Oh, Itu garong terakhir rampok kemarin 2M. 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 Kalau di itu mejaan transaksi Jayabaya 1M. 1M. Ya, masih 1M. Berarti Tapi viralnya lebih ke Jayabaya, soal 1M-nya itu sama Jayabaya. Pertama. Viralnya. oh iya duluan ya. Duluan. Duluan. Kemarin terakhir itu di 2 bulan terakhir kemarin itu ada Jaguar Pak Haji 1,5M. Ya. Sebulan kemudiannya nyusul rampok 2M. Jadi Rampok itu yang jual orang mana, yang beli orang mana? kalau nggak salah Tegal ya Pak Haji. Tegal. Oh, jadi bebasan itu apa basicnya di Tegal. Ya, Ya. bisa dibilang Jawa Tengah. Tegal Jawa Tengah. Tegal Jawa Tengah. Kalau di sini mungkin Jawa Baratnya mungkin dari Bekasi ke sana. Bekasi ke sana. Jakarta Banten. Jakarta. Jakarta Banten. Kalau secara sistem sama, cuman yang membedain landasannya aja Pak Haji. Landasannya ya. Ya yang satu. Bagi pemain katanya sulit mana? Sulit meja. Sulit meja ya. Ya. Kalau meja berarti ada unsur hoki, kalau bebasan enggak, yang kenceng menang. Ya. Ya, benar. Kayak balap. Jadi itu kalau dia menang bisa menang terus mungkin. Gak juga. Enggak juga ya. Gak juga. Oh, nggak juga. Karena kalau mejaan kan dia harus fokus di 80 cm. Enggak kalau yang bebasan. Kalau bebasan Oke. Lebih besar. enggak, maksudnya kalau menang dia peluang yang kenceng, peluang untuk menangnya gede. Ya. Ya, Ada lebih peluang. besar. Karena memang kalau untuk merpati atas nomor 1 adalah stabil Pak Haji. Stabil. Karena kita harus ngelewatin yang namanya ring Ring di atas. atas. Ya, sekencang apapun kalau ring atasnya dia nggak lewat ya. Itu kan kenceng, ada nggak burung yang sampai kenceng terus nabrak mati? Oh, Banyak. banyak. Oh banyak. Banyak Pak Haji. Dia kecepatan atau dia nggak kontrol Ya, biasanya? kontrol kan. Emosi Pak Haji. Nafsu. Emosi, ya? Iya. Biasanya Hmm. kalau burung trek itu kalau misalkan keduluan sedikit dia emosi akhirnya lost Emosi. control Mati. mati. Itu sering. Sering. Setiap event pasti Ratusan ada. juta mati aja. Iya. Mati. Mati. Kasih berarti. Iya. Pasti hilang itu udah pasti lah Pak Haji. Mesti memiliki mental yang bagus kalau main merpati.
Saya ke Om Saibilan. Om Saibilan di hobi di Cojadia di apa Perpati ya. Itu kalau itu semarak mana sih Ocehan dan Perpati? Sama sebenarnya. Sama. Sama. Kalau kan gini, kalau di Ocehan kan dari segala segmen ada ya, atas bawah dari segala profesi, tentara ada, polisi ada, pengusaha ada. Kalau di itu sama juga. Sama juga. Sama juga. Kalau dari kalau orang hobi Merpati dengan hobi Ocehan, kosnya untuk datang ke Loba besar mana? Lebih besar Loba. Lebih besar Merpati. Karena Merpati dari hari Rabu Pak Haji. Hari Rabu. Terus gengsi kan gitu. Tidak menutup kemungkinan yang namanya lomba itu identik dengan gengsi. Kalau gengsi prestis biasanya dia jor-joran dalam beli jagoan, beli burung lah. Kalau di Ocehan kan banyak. Oh, belian. Di Perpati sama juga. Sama juga seperti itu. Tapi melihat dari juaranya juga. Juaranya juga. Juara juga. Kalau misalkan kita beli di orang yang beli juara, percuma. Terus terang mempengaruhi nggak? Jadi gini, kalau burung saya juara terus saya masuk kandang ternak itu biasanya anakannya pastikan untuk juaranya gede nggak? Cepat laku. Laku. Jadi ada orang yang beli mahal sebenarnya hanya buat hidupan biar anakannya mahal, mungkin seperti itu. Banyak seperti itu Pak. Banyak seperti itu. Itu usia berapa sih bisa sampai dilombain? Usia 3 bulan juga bisa dilombain. 3 bulan. 3 bulan. Ada kelas-kelasnya nggak? Kalau di burung kan ada balibu. Kalau sekarang di dulu mah nggak ada. Kalau sekarang ada di Pinai ada lomba ring sama lomba utama. Kalau maring patokannya ring sih ya. Ring aja. Jadi itu khusus yang berdasarkan usia ada. Nggak ada terus. Ring aja. Ring aja. Jadi ring. Gua tahu berdaring masih bisa dilombain. Jadi dia ke batasnya misalkan kayak sekarang ring 2019 itu sudah nggak bisa, minimal 2020 itu batasnya udah expire di sampai 2 tahun ke depan gitu Pak Haji. Jadi itu udah masuk dewasa burungnya. Masuk dewasa. Ya, kalau sekarang dia masih pakai ring 2020 dia masih boleh main di junior lah ibaratnya. Oh iya, di bawah 2 tahun junior. Ya, betul. Itu lebih gengsi mana, junior dan yang umum? Umum Pak. Umum. Hadiahnya juga besar umum. Dulu pada saat saya kecil itu ada terkenal, jadi pemasok Perpati itu dari Kebumen, dari Gombong, dari apa. Kalau sekarang itu biasanya dominasi di mana? Saya bilang orang yang memproduksi atau orang yang ngambil terah-terah itu dari mana biasanya? Jawa juga ada, Bandung juga ada. Sekarang kenapa? Karena indukan itu cair sih ya. Jadi sekarang gini aja, buahan ini yang ini juara. Nah ini jadi masuknya anak-anaknya laku. Adik-adiknya, terah-terahnya laku. Besok sana, besok Jawa. Jawa. Di sana, yang juara di sana, nah, anak-anak juga laku. Itu aja. Jadi dinamis. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Asalkan dulunya juara pasti anak terah-terahnya juga pasti laku. Kalau di Bandung pemain yang biasa keluar kota itu ada 30 pemain nggak? Yang suka kalau ke Tasik ikut ke sampai mana sih kalau yang mejaan itu sampai ke Purworejo. Mana? Purworejo. Terakhir Purworejo. Kalau ke Jogja, Solo, Surabaya Sudah bebasan. Oh, itu kan Koasen dia biasa juara itu bebasan ya. Di Bojonegoro Bebasan apa itu Probolinggo apa Jember di bebasan. Itu balap Koasen. Oh, balap. Merpati dasar. Merpati dasar. Ya. Sampai ke Madura kan Koasen. Oh iya, itu jenis merpatinya beda. Beda. Kalau balap itu ini aja kayak balap motor. Cenderung Maksud jenis-jenis merpatinya beda. Sama. Cuman dari segi body atau badan biasanya cenderung lebih besar, lebih ngejantung gitu. Kalau orang sudah bilang tuh ngejantung. Berarti terpecah ada 3 ya, merpati dasar, merpati meja, merpati bebas. Ya. Begini, biasanya orang Indonesia itu kan cenderung burung barang dari luar. Pertanyaannya, indukan merpati ini masih dominasi yang bagus-bagus dari dari Indonesia atau udah orang luar Thailand atau apa gimana? Ada kan? Nggak ada. Masih lokal, masih lokal. Jadi mungkin seluruh dunia itu hobi merpati balap itu hanya di Indonesia berarti? Iya. Cuma dari Indonesia. Ini kan udah masuknya udah budaya Pak Ji ya. Budaya. Udah. Jadi hanya ada di Indonesia gitu. Hanya ada di Indonesia. Bisa nggak orang kan gini, turis datang ke Indonesia lihat merpati bagus terus mengadopsi
merpati permainan ini belum ada ya? Belum ada. Katakanlah orang Thailand, orang Cina, orang Amerika, orang Eropa belum ada ya? Belum ada. Kalau dari luar negeri, kalau saya lihat itu condongnya lebih ke merpati pos, Pak. Merpati pos. Ya, kalau untuk kayak tinggian meja atau tinggian kolong bebas atau tinggian balap, balap itu nggak ada, belum ada. Padahal YouTuber merpati banyak. Banyak banget. Wah, enggak. Sekarang Itu banyak. kan yang nonton seluruh dunia ya. Ya, Tapi dunia nggak tertarik dengan hingar-bingarnya lomba merpati ini ya. sulit mungkin, Pak Haji. Berarti orang Indonesia itu bahagia karena banyak hobi. Ya, betul. Indonesia itu banyak hobi loh. Ya. Merpati aja ada 3 kan. Merpati dasar, merpati meja, merpati bebas. Sebetulnya ada lagi merpati tomprang, Pak Haji. Toprak main imbang kan. Ya. Itu saya kecil toprak itu Oh, iya. pakai kantongan gitu. Ya sekarang kan itu masih main, cuman Oh beda kampung gitu kan. ya Ada gitu. ada. Masih Saya ada, kecil. masih ada. Masih ada, cuman Toprak. maksimal kan 7 km itu paling jauh. Tapi itu kalah pamor dengan pos. Kan Indonesia ada nggak merpati pos? Kurang ya. banyak. Ada, Bandung ada. Itu yang dilombain apanya kalau merpati pos? Ya jauhnya jarak, Pak Haji. Jarak. Oh, jauh-jauh. Ya, kalau nasional kan dia sama. Mungkin dari semua kota dia datang di plot finishnya di mana, startnya di mana, misalkan kayak Jawa Bali, misalkan ya terbangnya dari Bali ya bisa. Saya Tetap yang jual yang duluan, Pak. yang Yang duluan. duluan. Yang duluan. Cuman Kalau di lomba burung itu kan menciptakan lapangan kerja. betul. Banyak lah. Oh, ada yang jangkrik, kroto, sangkar, ya menyerap. Kalau di merpati banyak kan Sama, Pak. Banyak. yang dilibatkan di situ. Banyak. Kan Jadi ada- menggerakkan ekonomi. Ya, ada joki, ada penerbang itu kan bekerja juga di tiap tim. Hmm. Jualan pedagang, ada banyak pedagang-pedagang itu. Kayak sangkar juga sama, Pak Haji. Sangkar, jersey, Jersey. lalu tempat makan burung. Ada. Semua ada. Kayak mungkin kayak dengan ocehan, malah lebih boros merpati, Pak Haji. Kalau ocehan kan dia cuma disimpan Ya, di ya. rumah, mungkin jarang kena. Bisa menggerakkan ekonomi lah ya. Ya, bisa secara UMKM-nya juga dapat, Pak Haji. Dalam kurun waktu 10 tahun lebih merpati. Om saya full Milan. Ya. Di situ meliput. Ini ke depan bakal naik, stagnan atau turun? Masih stabil nggak? Masih optimis nggak? Karena berkecimpung di situ kan. Ke depan tahun 2023 itu temanya atau caranya akan berubah atau seperti ini atau gimana? Prediksi Prediksi saya optimis bakal makin maju lagi, Pak. makin semangat, makin meriah. Kan kemarin terkendala sama pandemi 2 tahun nih. Terkendala Iya, pandemi. iya. Sekarang udah mulai baik lah. Dibebaskan. Dibebaskan. Apalagi sekarang kan mudik udah boleh. Nah, Ya. mudah-mudahan kedepannya makin maju lagi. Kalau di ocehan itu kan untuk bikin event itu dipersulit di merpati sama. Sama aja. Oh, sama. PPKM ya sama. Oh sama. Sama, Pak Haji. Karena kan itu area, Pak Haji. Lebih ke bukan ini ya. Jadi ya sama. Kalau perizinan kan kita mengikuti Sama. aturan daerahnya sendiri gitu. Dan ini salut Pak Haji. Kenapa? Ini pertama kalinya saya Milan mau masuk kamera. Saya nggak tahu saya banyak. Ya. Pemirsa, inilah ya tampang wajah Sepul Milan yang biasanya hanya ngomong tampil di kamera ya. Ya, biasanya kan di hostin. Eh, Dia dikasih host atau dia mungkin kalau cuma monolog itu dia ngobrol nanyanya di belakang kamera, Pak Haji. jadi wajahnya kelihatan. Nggak ada, suaranya pun nggak kedengeran. Oh, enggak. Iya, karena itulah. Nanti diganti sama teks ya. Oh, iya. Ini pemaksaan. Tapi ini keren. Jadi ya, saya tadi sempat ya takutnya dia kabur ke bawah Pak Haji, tapi ternyata mau. Karena kan konteksnya beda. Kalau wawancara kan serius, kalau ini kan Ini kan ngobrol biasa. Iya. Ngobrol biasa jadi gak Kalau kaku. susah nggak pulang ke bawah. Iya, pokoknya tadi, wih, keren. Jadi, Terus gini, yang Anda itu sudah senior di bidang channel YouTube ya. Om saya Milan yang sebulan udah 20 juta. amin Pak Pak Haji. Jensen, ya Ule udah 5 juta, 10 juta. Saya ini bikin seperti ini ya, bikin kongres. Menurut Om saya Milan gimana? Sebagai pemula saya. Apa masukannya lah. Masukannya Minta ilmunya gimana? Balik Pak Haji. Iya, bisa ya. Iya lah, kan senior. ini kan. Sebenarnya saya juga pengen kayak gini, Pak Haji. Nah, ini. Cuma terkenal karena biaya. Nah, ini kan lagi ngetren podcast kayak gini. Oh iya gitu ya. Lagi ngetren. Saya
prediksi saya ini channelnya Kang Ebo akan cepat. Kalau saya kan nggak punya basic apapun, ilmu saya kan modal Nggak apa-apa. nekat. Soalnya pertama yang saya itu adalah Pak Haji itu adalah public figure, itu aja. Ya. Kuncinya public figure. Kalau misalnya saya bertahun-tahun, kalau Pak Haji setahun udah langsung melesat. Mungkin 6 bulan Pak Haji. Udah cepat. Udah cepat. Ya, mohon dukungannya ya. Amin. Karena Terima kasih ya. Siap Pak Haji. Sama-sama Pak Haji. Nanti honornya ditransfer. Ya gitu ya. Pak Haji jangan diomongin di kamera itu. Pemirsa, inilah obrolan dengan tokoh-tokoh YouTuber Merpati ya. Terima kasih, semoga Anda berkenan nonton. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji.